Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sukacita selalu bersama dengan keluarga. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan melakukan PJJ, namun kita akan merenungkan terlebih dahulu firman Tuhan yang akan kita gunakan sebagai pedoman dalam hidup kita. Renungan akan dimulai dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, Pak Agus hantarkan. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih kami aturkan kepadamu atas segala kasih karuniamu. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di hari yang lalu dan beri kecukupan kepada kami. Terima kasih juga kami haturkan untuk hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan dan memuji nama-Mu. Merenungkan firman yang kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Kau berikan tubuh yang sehat di dalam kami melaksanakan aktivitas kami. Kami mohon kepadamu, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat meresapi firman-Mu, dan pada akhirnya dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, judul dari renungan pada pagi hari ini yaitu Tuhan mendatangkan kebaikan. Bacaan dari Roma, Pak Agus akan bacakan secara utuh dari ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-30. Pengharapan anak-anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh memahami kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini merupakan hal yang menyenangkan hati kita. Karena kita mengenal Allah Bapa yang sangat baik.
Allah Bapa yang akan mendatangkan segala sesuatu yang baik kepada kita. Allah Bapa yang menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Dan Allah Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi dan murah hati. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi serupa dan secitra dengan Allah Bapa? Itu yang harus kita pahami, anak-anakku. Kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang diberkati. Pak Agus akan sedikit membacakan sebuah cerita sebagai ilustrasi bagaimana Tuhan Allah yang kita kenal mendatangkan kebaikan. Anak-anakku yang terkasih, di masa pandemi akan terjadi banyak hal dan sudah terjadi juga mungkin di antara keluarga kita ada yang mengalami masa-masa sulit. Kisah ini tentang seorang pengusaha kaya yang di masa pandemi ia masih mempunyai berkat yang luar biasa dengan usahanya yang tidak hanya satu. Ada banyak usaha yang ia lakukan sehingga ketika satu usaha itu tertutup atau tidak bisa dilaksanakan karena masa pandemi, ia masih punya sumber berkat dari usaha yang lain. Dan ketika ia baru saja pulang dari bepergian dari satu tempat, ia sampai di rumahnya. Ketika itu ia melihat ada seorang penjual mainan yang sedang menjual mainannya di depan rumahnya. Dan penjual mainan itu menawarkan dagangannya, anak-anak. Kemudian sang pengusaha itu meminta kepada penjaga rumah untuk membeli tidak hanya satu mainan, tapi membeli semua dagangannya. Sungguh pengusaha ini adalah anak Tuhan. Atau bisa kita sebut, sungguh pengusaha ini memahami pergumulan ketika masa pandemi bagi beberapa orang yang kurang beruntung. Penjual mainan itu sangat senang dan tak henti-hentinya ia mengucapkan terima kasih. Lalu pergi dan meninggalkan rumah sang pengusaha dengan sukacita. Karena apa? Karena semua dagangannya telah laris. Anak-anakku yang terkasih, hari berganti hari, tahun berganti tahun, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, termasuk sang pengusaha tadi. Hanya beberapa hari setelah ia membeli dagangan dari sang penjual tersebut, sang pengusaha terpapar corona. Dan ia lumayan mendapatkan gejala berat sehingga ia harus membutuhkan pendonor anak-anak. Dan setelah dicari pendonor dari berbagai macam daerah dan tempat serta orang, tidak ada yang cocok. Hingga pada suatu waktu, ada seorang pendonor yang sangat cocok dengan darah yang dimiliki oleh sang pengusaha tersebut. Donor ini kita kenal dengan penyintas anak-anak, yaitu orang yang sudah terkena corona namun bisa sembuh dan hasil tesnya negatif, kemudian ia bisa mendonorkan darahnya sebagai salah satu alternatif pengobatan untuk corona.
Dan ternyata betul, pendonor tersebut darahnya bisa digunakan untuk menyelamatkan sang pengusaha. Beberapa hari kemudian, setelah sang pengusaha itu kembali sehat, kemudian ia ingin bertemu dengan sang pendonornya karena ia ingin berterima kasih. Kemudian ia minta kepada pihak rumah sakit untuk bisa menghubungkan atau mendatangkan sang pendonor tadi. Selang beberapa hari, kemudian sang pengusaha dikabarkan bahwa dia bisa bertemu dengan sang pendonornya. Dan apa yang terjadi, anak-anak? Betapa kaget sang pengusaha, sebab ternyata si pendonor darah adalah penjual mainan yang pernah berjualan di depan rumahnya. Sang pengusaha terheran-heran dengan apa yang terjadi. Ia tak henti-hentinya berterima kasih kepada penjual mainan itu. Anak-anakku yang terkasih, kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan bekerja melalui segala hal. Penjajah mainan pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan seorang pengusaha. Begitulah Tuhan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya dan bagi siapapun yang Tuhan kehendaki. Dan tentu melalui cara yang tak terduga, anak-anak. Kita sendiri terkadang juga merasakan betapa sentuhan Tuhan itu dalam kehidupan kita tak terduga dan luar biasa baiknya. Di saat kita tidak mampu memahami arti dari hidup, Tuhan memberi gambaran yang jelas. Namun terkadang karena dosa, egois, dan sikap kita yang merasa bahwa kita lebih paham tentang kehidupan, gambaran yang jelas itu pun tampak kabur bagi kita, anak-anak. Kita diingatkan di hari ini untuk kembali menjadi anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena pengharapan anak-anak Tuhan ada dan jelas sekali. Dan ketika kita memohon apapun kepada Allah yang adalah Bapa kita, maka biarlah Roh Kuduslah yang bekerja, anak-anak. Seperti yang dikatakan pada firman hari ini juga yang diambil dari Nas ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Dan anak-anakku yang terkasih, kita adalah orang-orang yang terpanggil juga sebagai putranya. Seperti juga yang dikatakan pada Nas nomor 29, ayat yang ke-29, anak-anak. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali untuk hidup hanya seturut dengan kehendak Allah. Dan Allah akan mendatangkan kebaikan karena Allah paham
apa yang kita inginkan. Karena Allah tahu apa yang kita rasakan. Roh yang ada dalam tubuh kita dekat sekali dengan Allah itu sendiri. Selama kita melekat dan memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri dalam hidup kita dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya sesuai dengan rencananya, maka anak-anakku yang terkasih, Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa anak-anak. Agus hantarkan. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Mampukan kami membiasakan diri mengasihi semua orang. Mampukan kami untuk bisa melihat rencana-Mu secara terang benderang. Pakailah kami untuk mewujudkan kebaikan-Mu bagi siapa saja, bagi yang baik maupun bagi yang jahat. Karena Engkau sendiri memberi berkat kepada siapapun, seperti matahari dengan sinarnya memberikan cahaya kepada siapapun. Karena Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang mendatangkan kebaikan. Dan kami bersyukur kami menjadi putra-putra-Mu. Pimpinlah kami, Tuhan, agar kami bisa hidup sesuai dengan rencana-Mu saja. Bapa dalam surga, hari ini kami berdoa juga untuk PPKS dan sekolah-sekolah Kristen. Kau berkati selalu, Kau berikan kemampuan dari para pengurus untuk mengolah sekolah-sekolah Kristen. Biarlah sekolah itu menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk kepala sekolah kami, Bapak Justinus Sutio. Bapak berkati keluarganya dan hidupnya. Berikanlah kemampuan dan kebijaksanaan dalam mengolah sekolah kami. Bapa, kami juga berdoa bagi guru-guru dan karyawan. Kau berkati selalu, kemampuan dalam melakukan pelayanan bagi anak-anak Tuhan yang Kau titipkan di sekolah kami. Kau berikan kebijaksanaan dan juga teladan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga buat orang tua, murid yang sedang bekerja dan melaksanakan usaha mereka. Kau berikan kelancaran ya Bapa. Kau berikan berkat hari demi hari kepada mereka dan juga kesehatan. Kami berdoa untuk anak-anak kami kelas 1 hingga kelas 6, terkhusus anak kelas 6. Bapa, berikanlah hikmat takut akan Engkau kepada anak-anak kami, agar mereka mampu memahami tentang apa yang Engkau rencanakan dalam hidup mereka. Berikanlah kepintaran, kecerdasan, kemampuan mereka dalam mengolah pembelajaran yang diterima selama ini. Mampukanlah mereka untuk memahami tentang masa depan mereka yang sudah Engkau siapkan. Mampukanlah kepada mereka untuk bisa mencerna apa rencana-Mu yang sudah tergambar jelas di hadapan mereka. Biarlah mereka tahu bahwa hidup mereka hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, Kau yang mendatangkan kebaikan, dan kami bersyukur atas itu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin.
Demikian anak-anakku yang terkasih, renungan kita pada hari Kamis 9 September 2021. Semoga renungan ini bisa memberkati kita semua dan bisa menjadi pedoman di dalam hidup kita untuk setiap hari. Terima kasih anak-anak. Salam sehat dari Pak Agus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.